Dayah Madinatud Diniyah Nafisatul Huda atau Dayah Madinah di Jalan Medan Banda Aceh, Lorong Tengku Bate Putih, Desa Menasah Tutung, Kecamatan Luksukun, Kabupaten Aceh Utara menggelar wisuda perdana bagi 16 santri. Prosesi wisuda tersebut bertempat di Dayah Kupi, Desa Menasah Masjid, Kecamatan Syamtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara pada Minggu 4 Februari 2024. Dari 16 lulusan yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Dayah Madinah, 6 lulusan diantaranya berhasil menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz. Sementara wisudawan lainnya ada yang mampu menghafal 20 juz hingga 15 juz. Saat ini, Dayah Madinah mempunyai santri 114 orang yang akan dididik menjadi penghafal Al-Quran. Salah seorang wisudawan hafiz 30 juz, Rizky Mulkan, mengajak para generasi muda untuk menjadi penghafal Al-Quran dengan keinginan yang tumbuh dari diri sendiri. Insya Allah akan mudah menjadi penghafal Al-Quran. Jadi untuk semangat belajar itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena dukungan dari keluarga, dukungan dari kawan, dan juga dukungan dari guru itu hanyalah sebatas kalau kita ibaratkan hanya ada di pintu luar. Sedangkan usaha kita itu bagaikan rumah kita sendiri. Jadi mereka hanya mendukung, menyokong, mendorong, yang menggerakkan hati untuk belajar itu kembali kepada diri kita. Sementara itu, pimpinan Dayah Madinah Walid Muniruddin Abdurrahman menyampaikan bahwa para santri yang diterima di Dayah Madinah lulusan dari sekolah dasar dengan kriteria sudah mampu membaca Al-Quran. Selama 3 tahun pertama, santri akan fokus pada pencapaian hafalan Al-Quran. Setelah itu, pada tahun keempat hingga lulus, para santri akan diajarkan mendalami berbagai macam kitab termasuk kitab Nahwu untuk memahami kaidah bahasa Arab. Mereka kami terima lulusan SD dan mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Jadi sehingga ketika mereka sudah sampai di Dayah, mereka itu sudah bisa fokus untuk hafal Al-Quran. Paling-paling kita mengadakan perbaikan di sana sini sedikit, dipermak sedikit, udah jadi. Jadi di 3 tahun pertama mereka itu kita genjot, kita fresh supaya mereka itu bisa menghafal 30 juz. Itu di 3 tahun pertama. Pun demikian, bersamaan dengan mereka menghafal Al-Quran, mereka juga kita ajarkan mengenai dengan yang urusan yang namanya fardhu ain. Baik urusan dia itu bersuci, urusan dia itu macam mana dia menata sholatnya, dia menata puasanya, dan akhlakul karimahnya yang lain. Berhubungan dengan akhlaknya dengan orang tua, akhlaknya dengan guru, dengan masyarakat lingkungan di mana mereka berada. Terus masuk tahun keempat, kelima, dan keenam, mereka harus mempelajari grammar Arab. Mempelajari mulai dari kitab Matan Takrib, kemudian kitab Al-Bajuri, kemudian kitab I'anatul Talibin, kemudian kitab Nahunya Matan 5, kemudian kitab Syarafnya Kailani, kemudian sampai ke terakhir kitab Syarafnya itu Makluk, dan kitab Nahunya itu adalah Hasyiyah Khudari. Sementara itu, pendiri Dayah Madinah Dr. Andes Haji Syahrul bin Abdurrahim menyampaikan bahwa latar belakang dirinya mendirikan Dayah penghafal Al-Quran karena dirinya cemburu kepada para ulama disebabkan pahala yang terus mengalir karena ilmunya. Sementara dirinya yang fakir ilmu agama ingin agar ada amalan yang tidak putus seperti para ulama. Berkat dorongan sejumlah ulama, akhirnya dia menginfakkan hartanya untuk membangun Dayah bagi pembinaan generasi Islam ke depannya. Terinspirasi untuk mendirikan Dayah Madinah ini sebenarnya simpel aja. Yang pertama, karena keterbatasan ilmu yang saya ada, baik ilmu duniawi maupun ilmu akhirat. Dan saya mencemburui para ulama-ulama yang selalu bersama saya. Kebetulan saya di Lantong, saya tinggal di Malaysia, jadi Allah yarham Abu Jumin dengan Abu Dawud. Beliau kalau datang ke Malaysia ke tempat saya, jadi saya cemburu dengan beliau dari segi ilmuannya. Lepas itu kita yakin yang bahwasanya ilmuwan beliau akan
dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dia sampai kapan-kapan. Muridnya kan mengajar murid luar biasa. Jadi kita hidup sebenarnya untuk apa? Dunia sangat singkat. Kalau kata ulama, hidup kat dunia adalah hanya perantauan sementara yang kekal nanti. Jadi saya terfikir, macam mana saya nak menempuh macam abu-abu, setidak-tidaknya kita dapat pahala yang berterusan. Jadi karena Allah memberikan dengan keterbatasan ilmu yang saya ada, namun Allah memberi saya rezeki yang alhamdulillah lumayan. Jadi saya fikir, untuk apa rezeki ini? Kalau tidak, saya pergunakan untuk diri saya setelah saya meninggal. Hadir juga mewakili Bupati Aceh Utara, PJ Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, yang ikut mengapresiasi atas kinerja dari Dayah Madinah dalam mendidik generasi penerus bangsa. Dari Aceh Utara, Deni Mutadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.